Perkenalkan, nama saya Dava Pratama, NIM 045 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2019B. Perkenalkan, nama saya Fatariza Aulia Ramadhani, NIM 051 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Nama saya Nurul Dwi Aprilia, NIM 055 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Nama saya Yosefia Metil Aziza, NIM 060 dari Prodi S1 PTI 2019B. Perkenalkan, nama saya Nafira Anastasia, NIM 063 Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 19B. Perkenalkan, saya Muhammad Nijamuddin, NIM 072 S1 PTI 19B. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teori peluang. Saya akan mempresentasikan mengenai distribusi peluang diskrit. Apa itu distribusi peluang diskrit? Yaitu distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel acak diskrit. Sedangkan variabel acak diskrit adalah variabel acak yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel acak diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Apa yang terjadi jika keluaran dari suatu eksperimen tidak memiliki peluang yang sama? Dalam kasus ini, peluang PS dipadankan dengan setiap S, di mana S kapital adalah ruang sampel yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, 0 kurang dari sama dengan peluang S kurang dari sama dengan 1. Untuk setiap S elemen ruang sampel. Dan syarat kedua, sigma S elemen S dikali peluang S sama dengan 1. Artinya bahwa setiap peluang bernilai antara 0 dan 1. Dan jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan, maka akan sama dengan 1. Itu karena saat eksperimen dilakukan, satu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi. Bagaimana peluang PS akan diperoleh? Peluang PS dari suatu kejadian S sama dengan lim banyaknya eksperimen dekati tak hingga sama dengan jumlah kemunculan S per banyaknya eksperimen. Setelah kita mengetahui peluang S untuk setiap S, peluang dari suatu kejadian E dapat dihitung sebagai berikut. Peluang E sama dengan sigma S elemen E dikali peluang S. Contohnya, suatu dadu dimodifikasi sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka-angka lainnya. Persoalan A, berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin? Persoalan B, berapakah peluang bahwa angka ganjil akan muncul ketika dadu tersebut digulingkan? Solusi. Persoalan A, terdapat 6 kemungkinan keluaran, S1 hingga S6, atau kejadian 1 hingga kejadian 6. Peluang S1 sama dengan peluang S2, sama dengan peluang S4, sama dengan peluang S5, sama dengan peluang S6. Maka peluang S3 sama dengan 2 kali peluang S1. Karena jumlah semua peluang tersebut harus sama dengan 1, maka 5 kali peluang 1 ditambah 2 kali peluang 1 sama dengan 1, dan 7 kali peluang 1 sama dengan 1. Jadi, peluang S1 sama dengan peluang S2 sama dengan peluang S4 sama dengan peluang S5 sama dengan peluang S6 bernilai 1/7 dan peluang S3 bernilai 2/7. Persoalan B, kejadian ganjil atau E ganjil sama dengan S1, S3, S5. Kita ingat rumus peluang E sama dengan sigma S elemen E dikali peluang S.
Maka peluang E ganjil sama dengan sigma S elemen E ganjil dikali peluang S. Maka sama dengan peluang S1 ditambah peluang S3 ditambah peluang S5 sama dengan 1/7 ditambah 2/7 ditambah 1/7 sama dengan 4/7. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Peubah acak diskrit. Peubah acak diskrit jika ruang contoh S dari peubah acak itu tercacah atau berkorespondensi 1:1 dengan himpunan bilangan bulat positif. Dengan demikian, jika peubah acak diskrit, maka banyaknya nilai dari peubah acak yang bersifat dapat dicacah 1 atau lebih. Contoh, 3 kelereng diambil secara acak dari sebuah kantung yang berisi 3 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan 5 kelereng hitam. Misalkan bahwa kita akan memperoleh 1 untuk setiap kelereng putih yang terambil dan kehilangan 1 untuk setiap kelereng merah yang terambil. Tentukan peluang kita menang. Penyelesaian, misalkan kita definisikan sebagai total uang yang kita peroleh dari percobaan ini, maka adalah suatu peubah acak yang mengambil nilai 0, plus 1, plus 2, plus 3 dengan peluang masing-masing. P X sama dengan 0 sama dengan 5/2 ditambah 3/1 dikali 3/1 dikali 5/1 dibagi 1/3 sama dengan 55/165. Untuk PX sama dengan 1, PX sama dengan min 1 sama dengan 3/1 dikali 5/2 ditambah 3/2 dikali 3/1 dibagi 1/3 sama dengan 39/165. Untuk PX2 sama dengan PX-2 sama dengan 3/2 dikali 5/1 dibagi 1/3 sama dengan 15/165. Untuk PX sama dengan 3 sama dengan PX sama dengan min 3 sama dengan 3/3 dibagi 1/3 sama dengan 1/65. Untuk memahami bagaimana peluang-peluang di atas diperoleh, perhatikan bahwa jika semua kelereng yang terambil berwarna hitam atau masing-masing 1 kelereng dari setiap warna. Begitu juga untuk kejadian terjadi jika yang terambil 1 putih dan 2 hitam atau 2 putih dan 1 merah. 2. Fungsi peluang diskrit. Fungsi massa peluang adalah peubah acak diskrit yang masing-masing mempunyai peluang. Maka fungsi massa peluang dari adalah hubungan antara nilai peubah acak dengan peluangnya. Contoh, 3 buah mata uang dilemparkan 1 kali. Peubah acak menyatakan banyaknya angka yang keluar, maka tentukan fungsi massa peluangnya. PX sama dengan X untuk 1/8 untuk X sama dengan 0,3. 3/8 untuk X sama dengan 1,2, 0 untuk X untuk lainnya atau selainnya. Ya, saya akan menjelaskan tentang sebaran peluang diskrit kumulatif. Fungsi sebaran peluang kumulatif atau FSK atau lebih ringkasnya disebut fungsi sebaran F sebagai pengubah acak X didefinisikan sebagai F dalam kurung B sama dengan P dalam kurung X kurang lebih sama dengan B. Sifat-sifat fungsi sebaran F adalah 1. F adalah fungsi tak turun, artinya A kurang dari B, maka FA kurang dari sama dengan FB. 2. Lim B menuju tak hingga FB sama dengan 1. 3. Lim B menuju min tak hingga FB sama dengan 0. 4. FB kontinu kanan, artinya lim B menuju B0, FB sama dengan F sama dengan B0. Contoh, pada ilustrasi pelemparan 3 koin, maka P dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil sama dengan FY.
dalam kurung Y, dan FY dalam kurung Y dapat ditulis P dalam kurung Y besar sama dengan Y kecil dengan syarat 1/8 Y sama dengan 0,3, 3/8 Y sama dengan 1,2, 0 Y lainnya. Yang kedua yaitu FY dalam kurung Y, 0, Y kurang dari 0, 1/8, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari 1, 4/8, 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari 2, 7/8, 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari 3, 1, Y lebih dari sama dengan 3. Selanjutnya yaitu percobaan Bernoulli. Misalkan, suatu eksperimen hanya memiliki 2 keluaran yang mungkin. Contoh, suatu koin dimodifikasi sehingga peluang muncul muka adalah 2/3. Apakah peluang dari tepat 4 kepala muncul ketika suatu koin dilemparkan sebanyak 7 kali? Terdapat 27 sama dengan 128 keluaran yang mungkin. Jumlah kemungkinan kemunculan 4 muka di antara 7 pelemparan adalah C 7,4. Karena ketujuh pelemparan tersebut saling bebas, maka peluang masing-masing dari keluaran tadi adalah 2/3 kali 4, 1/3 kali 3. Akibatnya peluang kemunculan tepat 4 muka adalah C 7,4, 2/3 kali 4, 1/3 kali 3 sama dengan 560/2187. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sebaran peluang diskrit kumulatif. Yang pertama ada teorema Bernoulli. Di dalam teorema Bernoulli terdapat peluang K sukses dalam N percobaan Bernoulli yang saling bebas, dengan peluang sukses P dan peluang gagal Hi sama dengan 1 min P yang dinyatakan sebagai berikut. C dalam kurung N, K, P pangkat K, P pangkat N min K, di mana C dinyatakan sebagai peluang, N dinyatakan sebagai banyaknya percobaan, dan K dinyatakan sebagai peluang K sukses, dan P dinyatakan sebagai peluang sukses P. Di dalam teorema Bernoulli ini dinotasikan dengan B dalam kurung K, N, P. Jika B dipandang sebagai fungsi dari K, maka B dikatakan sebagai distribusi binomial. Misalkan S dinyatakan sebagai sukses dan F dinyatakan sebagai gagal, dengan peluang sukses P dan peluang gagal Hi sama dengan 1 min P, berapakah peluang dari 2 sukses dalam 5 percobaan Bernoulli yang saling bebas? Lihat salah satu barisan keluaran yang mungkin adalah S, S, F, F, F. Berapakah peluang kita akan membangun barisan ini? Di dalam barisan S, S, F, 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 peluangnya adalah P, Hi, Hi, Hi. Di dalam peluang ini, P sebanyak 2 kali dan Hi sebanyak 3 kali, maka P pangkat 2 dan Hi pangkat 3. Suatu barisan lain yang mungkin adalah barisan F, S, F, S, F. Peluangnya adalah Hi, P, Hi, P, Hi, sama dengan P pangkat 2 dan Hi pangkat 3. Setiap barisan dengan 2 sukses dalam 2 percobaan terjadi dengan peluang P pangkat 2 dan Hi pangkat 3. Contohnya, sebuah dadu dilempar 6 kali berturut-turut. Carilah A, P muncul tepat 4 angka 1. Kemudian B, carilah P yang tidak ada angka 6 yang muncul. Kemudian solusinya adalah sebagai berikut. A, ini adalah contoh dari suatu barisan dengan 6 percobaan Bernoulli yang saling bebas, di mana peluang sukses adalah 1/6 dan peluang gagal 5/6. Karena itu, peluang muncul tepat 4 angka 1 pada saat dadu dilemparkan 6 kali adalah C dalam kurung 6,4 1/6 pangkat 4 dikali 5/6 pangkat 4 sama dengan 0,008. Kemudian, dalam kasus B, kasus ini adalah sukses apabila kemunculan angka selain 6 yang memiliki peluang 5/6 dan gagal adalah kemunculan angka 6 yang peluangnya 1/6. Maka peluang tidak ada angka 6 yang muncul pada saat dadu dilemparkan 6 kali adalah C dalam kurung 6,6 5/6 pangkat 4 1/6 pangkat 0 sama dengan 0,335.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizamuddin. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat fungsi massa peluang suatu perubahan acak binom. Yang pertama, jika X adalah suatu perubahan acak binom dengan parameter n, p, dengan maka ketika k naik dari 0 menjadi n, p, X sama dengan k, mula-mula naik monoton dan kemudian turun monoton, mencapai nilai terbesarnya ketika k sama dengan bilangan bulat terkecil yang lebih kecil atau sama dengan n tambah 1 p. Bukti. Untuk membuktikan proposisi ini, kita memperhatikan dan kita coba menentukan nilai k yang membuatnya lebih besar atau lebih kecil dari 1. Di sini dijelaskan rumus dari tersebut. Oleh karena itu, P X sama dengan K kurang dari sama dengan P X sama dengan K min 1 jika dan hanya jika N dikurangi K plus 1 P kurang dari sama dengan K 1 kurangi P K lebih besar sama dengan N plus 1 P. Sebagai ilustrasi mengenai proposisi 4.1, perhatikan gambar 4.3 yaitu grafik fungsi massa peluang suatu perubahan acak binom dengan 10 min setengah. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, perubahan acak Poisson. Perubahan acak ini memiliki kisaran penerapan yang sangat luas di berbagai bidang, sebab ia bisa digunakan dengan suatu hampiran bagi perubahan acak dengan parameter n lebih besar dan p cukup kecil sehingga np berukuran sedang. Untuk melihat ini, misalkan x adalah suatu perubahan acak binom dengan parameter beda, misalkan p, di mana nilai x sama dengan i, lalu n faktorial per n min i faktorial dikali i faktorial, lalu dikalikan p pangkat i dikali 1 min p pangkat n min i sama dengan n faktorial per n min i faktorial dikali i faktorial, lalu dikalikan dengan lambda per n pangkat i, lalu dikalikan juga dengan 1 min lambda per n pangkat n min i, lalu akan dijabarkan menjadi n dikalikan n min 1 hingga n dikalikan dengan n min i plus 1 per, lalu hasil tadi dibagi oleh n pangkat i, lalu dikalikan juga dengan lambda pangkat i per i faktorial dikali juga dengan 1 min lambda per n pangkat n per 1 min lambda per n pangkat i. Sekarang untuk n yang lebih besar dari lambda yang sedang dijabarkan menjadi jika 1 min lambda per n pangkat n dijabarkan menjadi e pangkat min lambda dikali n dikali n min 1 hingga dikalikan dengan n min i plus 1 per n pangkat i, hasilnya akan menjadi 1. Jadi jika 1 min lambda per n dipangkatkan 1, hasilnya juga 1. Oleh karena itu, untuk n yang lebih besar dari lambda yang sedang, rumusnya menjadi p jika x sama dengan i, hasilnya menjadi e min e pangkat min lambda dikalikan min lambda pangkat i per i faktorial. Beberapa teladan perubahan acak yang biasanya mematuhi hukum peluang Poisson yaitu
1. Banyaknya kesalahan dalam mencetak suatu halaman atau beberapa halaman dalam sebuah buku. 2. Banyaknya penduduk dalam suatu masyarakat yang mencapai umur 100. 3. Banyaknya telepon salah sambung pada suatu hari. 4. Banyaknya pelanggan yang memasuki kantor pos pada suatu hari. Atau juga banyaknya partikel yang terpencar selama periode tertentu dari suatu partikel radioaktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.